lifestyle, entertainment, wisdom, and sharing moments. It's all about you and your future that's enriching your life. Day FM, the channel that brings you up. Jakarta Siang. Selamat siang Indonesia, selamat siang Jogja, selamat siang Batam, dan juga selamat siang Anda di Solo yang bisa mengakses kita melalui radiodfm.com, dan juga selamat siang Anda, sahabat kita di Singapura, Hong Kong, Taiwan, Australia, melalui Shinetown Telecommunication Hong Kong Limited ya. Kami siang ini kita kedatangan tamu dari High Desert International Foundation gitu ya. Dan ini sudah hadir ada Mas Sidi Rama Manggala, Rana Manggala ya. Dia sebagai Senior Foundation Officer, dan juga ada Mbak Lina ini Karta Sasmita. Iya. Oke ya. Ini sebagai volunteer dari HDI Foundation. Benar. Oke. Selamat siang Mas Sidi. Selamat siang. Baik, kemudian juga Mbak Lina mungkin akan lebih maju ya. Mbak Lina, selamat siang. Siang. Ya, yang bisa cerita tentang HDI ini siapa nih? Mungkin Mas Sidi kali ya. Oh iya. Silakan Mas Sidi. Sebenarnya sih Mbak Lina lebih lama ya daripada saya sebagai volunteer, tapi saya coba ya semaksimal saya, teman-teman day listener. Jadi HDI Foundation itu kita sebenarnya adalah yayasan non-profit. Di mana kita segala funding atau donasi yang kita terima dari teman-teman yang sumbang ke kita ya, itu kita benar menggunakan 110% untuk kegiatan sosial kita atau program kerja. Jadi sejak tahun 2005 kita memang track record atau milestone kita memang sudah mengakses pendidikan dari Sabang sampai Merauke lah, bisa dibilang gitu. Seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Jadi sejauh ini kita telah membangun 11 sekolah ya, alhamdulillah di seluruh Indonesia. Jadi yang terdekat itu kita ada di daerah Pulau Gadung. Oh, di Jakarta. Ada juga di Jakarta. Kebanyakan di luar mungkin ya? Ada sampai ke Irian. Wow. Ada sampai ke Irian. Jadi di samping itu juga kita memang tidak hanya membangun fasilitas saja, tapi kita juga membantu membiayai si anak. Jadi supaya dia bisa. Oh, jadi gedungnya udah disiapkan? Gedungnya udah disiapin. Kemudian operasionalnya? Iya. Gurunya gimana? Jadi kadangkala kita tuh sebagai lembaga non-profit memang tidak istilahnya butuh teman-teman dari korporasi ataupun foundation lainnya. Kadang kita suka bermitra. Memang kelihatannya memang di bidang pendidikan gitu ya? Pendidikan. Usia anaknya Jadi kita yang paling kecil tuh dari tingkat PAUD. PAUD sampai yang saat ini lulusan kita sudah ada yang di D1. Tingkat D1, jadi kita tetap membantu dia walaupun setelah lulus dari SMP, SMA, anak ini pintar gitu ya, cakap, kita tetap membantu membiayainya. Yang menjadi pilihan anak yang mesti dibantu itu kayak gimana nih Mas Sidi? Jadi memang kalau ciri-ciri anak atau kriteria kita memang bisa dikatakan tidak seperti halnya beasiswa pada umumnya. Jadi dia harus ada melampirkan surat keterangan tidak mampu atau apa. Kalau di kita ngelihat daripada motivasi anak. Jadi kita ketika kita melakukan pemilihan kandidat, kita ada interview misalnya interview ringan lah dengan si anak dan si orang tua. Kalau kita melihat bahwa si anak ini memang ada motivasi untuk di dalam untuk sekolah, nah kita akan bantu upayakan. Walaupun tapi background tetap tidak mampu ya, tidak mampu ekonomi ya. Jadi memang di daerah kita memang pada umumnya tidak mampu, tidak mampu. Ya. Jadi yang pertama motivasi, yang kedua tentunya sosial ekonominya tidak mampu. Ekonomi, gitu ya. Itu gak saja gitu itu yang menjadi tolak ukur kita. Kalau anaknya semangat gitu ya, sekolah gitu ya, pasti disupport gitu ya. Pasti disupport. Tapi kalau di interview sudah itu. Mungkin jadi pertimbangan kali gitu Mas Sidi ya. Iya. Kayak salah satu contohnya anak kita di Pangrasan Bogor ya, di sekolah kita di Pangrasan Bogor. Jadi anaknya ini harus jalan kaki ke sekolah tuh bisa setengah jam sampai 1 jam. Jadi ketika kemarin saya melakukan kunjungan ke sana itu saya miris gitu melihat sol sepatunya itu udah habis.
Waduh, jadi belum dia melewati medan yang gak mudah kali gitu ya. Ya, jadi sebenarnya masih banyak lah anak-anak di Indonesia yang butuh bantuan, gak hanya di deket-deket kita ibu kota, tapi juga yang hingga ke fak-fak. Tapi kalau percaya deh, kalau Papua mungkin dia di daerah terpencil ya. Tapi ini mirisnya masih ada sekitar kita gitu ya, masih dia. Iya. Tadi di Jakarta juga masih ada gitu ya. Iya. Mungkin gak jauh-jauh Bogor gitu ya. Bogor, yang Pulau Gadung lebih sih. Jadi cerita aja ya teman-teman daily listeners. Jadi di Pulau Gadung nih SD kita itu sekolahnya di satu daerah yang ada 200 kepala keluarga. Pulau Gadung masih Jakarta. Pulau Gadung Jakarta, nggak jauh, sejam kita naik mobil. Soalnya pulau loh itu. Pulau Gadung ya, tergantung pengejaan ya. Nah, jadi kondisi sekolah ini kayak di karantina sama isolasi lah sama pabrik. Di perumahannya ini tuh diisolasi dengan tembok setinggi 4 meter. Wow. Nah, jadi kalau di luar nggak ketahuan ya? Nggak ketahuan. Itu bahkan di Google Map nggak ada. Iya. Jadi jangan satelit nggak bisa lihat kali ke bawah gitu ya. Karena banyak pabrik ya. Iya. Nah, jadi mereka itu segala limbah gitu ya, amdalnya itu pun tersalurkan di perumahannya itu. Kompleknya itu sekolah kita. Jadi kalau jadi fishbowl ya, penampungan air. Nah, kalau banjir udah tenggelam lah sekolah kita gitu. Dan di luar nggak tahu gitu ya? Nggak tahu, nggak ketangkep radar soalnya. Ini Mbak Lina sejak kapan nih jadi volunteer nih? Sebenarnya saya mulai benar-benar aktif tahun lalu. Iya, tahun lalu. Saya mulai dari. Berdirinya udah lama kan ya? 2005. Tuh, 2005. Saya bertemu kebetulan dengan foundernya, Mr. Chia itu adalah murid saya, murid bahasa Indonesia saya. Kemudian tahun 2008 saya kenal beliau sebagai seorang asing ya, seorang berwarga negara Singapura. Dia tuh. Beliau di Singapura ya? Ya, foundernya. Dia bilang, saya bangun sekolah di Papua. Saya kaget. Hah, di Papua bangun sekolah? Dia kasih lihat foto-fotonya. Ini loh gitu ya. Kemudian dia cerita banyak apa yang dia ingin lakukan untuk Indonesia gitu. Dia bilang Indonesia ini negara yang bagus sekali, tapi kurang sekali masyarakatnya kesadarannya gitu untuk berbagi dengan sesama, untuk bisa pendidikannya baik. Dan dia mengajar dengan cinta. Kebetulan saya juga guru dan saya juga selalu punya teknologi mengajar tuh. Kalau dengan hati itu berbeda hasilnya. Jadi beliau tuh selalu mengatakan, ayo bantu saya gitu. Ya saya pikir, ya kenapa tidak? Dia sebagai orang asing peduli dengan bangsa kita, kenapa kita tidak begitu? Padahal Mbak Lina sendiri kan bukan siapa-siapa gitu ya. Ya, jadi ketika kalau lihat belakangnya nih Karta Sasmita gitu ya. Pasti orang Medan nih kalau. Asnawi saya. Oh gitu. Asnawi. Apa? Asnawi. Apa itu? Asli Cina Betawi. Ada lagi sih katanya. Oke, Anda ingin tanya-tanya dengan HDI Foundation ya, nanti ada Mbak Sidi dan juga ada Mbak Lina yang akan menjawab pertanyaan Anda seputar tentunya dengan High Desert International Foundation. Jakarta Siang. Selamat siang Batam dan selamat siang juga Anda di Medan yang bisa mengakses kita melalui radio dayfm.com ya. Kita masih dengan High Desert International Foundation ya. Dengan Mas Sidi dan juga ada Mbak Lina. Yang ingin saya tanyakan adalah High Desert International gitu ya, Mas Sidi. Ini namanya adalah High Desert International. High Desert International. Apa sih maksudnya? Maksudnya itu High Desert itu lebih kepada stands for our founding father gitu ya. Kita punya namanya High Desert product. Nah di situ pada perumusan awalnya jadi kita tetap menggunakan bendera High Desert. Nah tapi kita dari sisi turunan kerja atau turunan program itu kita tidak ada hubungannya dengan PT atau perusahaan inti. Jadi tapi logonya masih logonya juga berbeda. Logo kita tuh logo rumah, kemudian di tengahnya itu ada gambar wajah anak-anak smile. Jadi dari sisi kepemimpinan, daily listeners, tetap
founding father satu, report chairman-nya, tapi kita dari sisi bisnis itu terpisah, bertolak belakang. Jadi kita juga bukan sebagai ini bukan CSR ya? No, ataupun filantropi kita nggak ada. Jadi kita istilahnya independen. Tapi tetap berhubungan lah gitu ya? Jam kerja ya. Jam kerja ya. Iya. Kenapa pilih pendidikan nih? Pilihannya kita karena waktu dilihat dari sejarahnya pendiri kita, Mr. Chia, jadi beliau itu melihat sewaktu zaman bahlakla ya, zaman dulu, beliau itu ketika mau belajar atau mau akses ke pendidikan tuh susah. Jadi pengalaman pribadi. Jadi beliau ini waktu di Singapura. Waktu di Singapura akhirnya. Pernah ya Singapura kayak gitu ya? Pernah, kirain nggak pernah ngalamin. Iya. Zaman penjajahan. Iya. Jadi akhirnya bapaknya beliau itu akhirnya meminjam uang ke sana ke sini untuk bisa sekolahin Mr. Chia gitu. Nah akhirnya di salah satu sisinya itu. Kemudian yang kedua, beliau ini sering gitu memberikan donasi ke sektor pendidikan gitu. Tapi ternyata programnya nggak ada yang nyata gitu, semua fiktif. Dia donasi terus. Laporannya nggak pugu. Nggak gitu. lapor, yearly reportnya nggak ada ke orang bilang. Betul. Nah sehingga akhirnya beliau sempat terpikirkan, kemudian yang lebih nyatanya lagi di antara distributor ya, perusahaan inti itu membuat sebuah sekolah. Nah akhirnya beliau ya udah, this is my time. Saya harus bangun sebuah yayasan. Buat sendiri aja. Daripada kasih orang lain nggak pugu gitu kan ya. Mending gue buat sendiri aja, jelas gitu. Jelas. Oh gitu. Jadi cerita sejarahnya kayak gitu. Kenapa akhirnya muncul HDI Foundation tahun 2005 kita berdiri. Dan kelebihan kekuatannya apa nih maksudnya? Jadi kalau dilihat dari strength-nya kita atau uniqueness-nya, kita memang tidak bisa bersaing dengan teman-teman yang sudah setara international NGO atau apa. Tapi kita berbeda lah. Kita ada blue ocean-nya, kita juga berbeda. Kita tuh lebih kepada apa nih? Feel the needs-nya. Jadi ketika teman-teman membuat sebuah program kita nyata loh. Dan ini program kita, makanya saat ini kita lagi coba approach ke teman-teman di Dignas, MDG, UNESCO dan kawan-kawan bahwa what we're doing here is real. And kalau tidak percaya silahkan gitu datang ke sekolah kita bahwa kita ini ada. Jadi actionnya emang buat dulu gitu ya? Buat dulu baru dibikin proposal gitu. Bukan belum ada proposal bikin proposal gitu enggak ya? Iya, jadi emang kadang-kala kan sebuah teman nih ya, teman atau mitra, mereka mau melihat dulu. Kamu nih mengajukan sebuah proposal ke saya, udah ada belum sih bentuk nyatanya? Nah kita ngapain sih gitu ya? Mau ngapain ya, kan? Benar. Daripada di awang-awang gitu ngomong imajinasi gitu ya. Ini udah jadi kok, udah jalan gitu ya. Udah jalan. Tinggal mau bantu apa gitu kan? Gitu aja kali ya. Betul. Lebih banyak seperti itu. Sederhananya. Simple kayak gitu ya. Simple. Oke. Dan tadi berapa sekolah sih yang sudah didirikan? 11. Di berapa provinsi jatuhnya? Kita yang provinsi, kita saat ini belum memang menjamah Sumatera belum. Sumatera Jawa kita, sudah ya? Jawa sudah, kemudian Sulawesi juga ada, Kalimantan ada, Flores belum ada, NTT, yang ada Irian, Jawa. Jadi Jawa ada berapa nih? 3? Jawa kita total ada 4. Kemudian tadi Kalimantan? Di Kalimantan 1, Sulawesi 1, kemudian di Irian ada 3. Oke. 3. Dan nextnya? Dan nextnya kita pengennya sih lebih fokus di Jawa, terutama daerah Jawa Timur, supaya akses komunikasi mudah dengan kita. Kan dekat dengan. Jadi kita bisa mudah untuk kontrol lah ya. Oke. Dan ini Mbak Lina kalau suka dukanya apa sih menjadi volunteer? Suka dukanya kurang tidur kadang-kadang karena dikirimin artikelnya malam-malam. Jadi sebenarnya apa yang Mbak Lina lakukan nih di HDI ini? Sebenarnya saya lebih membangun awareness daripada public awareness ya. Melalui apa nih? Saya kebetulan punya teman banyak di jurnalis lah ya. Jadi saya kebetulan misalnya di Jakarta Globe, kemudian kebetulan saya juga di public speaking. Jadi saya seringkali mengatakan ini loh ada yayasan yang membantu anak-anak miskin dan bukan dia karena pintar tapi karena dia miskin.
jangan sampai dia miskin terus tidak dapat kesempatan. Nah, jadi kerjaan saya ya mempublish berita-berita, kemudian meng-email teman-teman, dan saya menjamah juga orang-orang asing yang di Indonesia. Kata Mas Sidi udah jatuh cinta banget kayaknya sama HDI ya. BA, volunteer abadi. Karena memang saya selalu care sama anak-anak. Saya sayang banget sama anak-anak. Jadi buat saya anak-anak itu adalah korban dari pilihan-pilihan orang tuanya yang salah. Waduh. Tidak ada kata-katanya gitu ya. Tidak ada sekolah sampai detik ini, Bapak mau cari kemana aja di dunia ini, nggak ada sekolah untuk jadi orang tua yang baik kan? Betul. Tidak ada. Setuju saya itu ya. Jadi orang tua itu kadang-kadang mengorbankan anaknya karena keputusan-keputusannya sendiri yang tidak baik gitu. Jadi saya seringkali berhadapan dengan anak remaja yang putus asa, Ini kelihatan buat kita semua nih ya. Parenting class ya. Makanya lain lagi nih omongannya ya. Jadi ketika itu saya berpikir bahwa seorang guru yang baik itu adalah ibu kedua untuk setiap anak. Karena itu ketika Mr. Jia mengatakan dia menginginkan di sekolah HDI itu guru-gurunya mengajar dengan cinta. Buat saya itu. Padahal pada saat itu saya sudah berhenti jadi guru di sekolah umum ya. Jadi jangan Mbak Lina tidak menemukan cinta ya di sekolah-sekolah gitu ya. Justru karena saya mengikuti suami kerja, jadi saya pindah dari Indonesia, dan disitulah saya melihat begitu bahwa sangat berbeda negara kita dengan negara maju ya. Kalau negara maju itu bisa datang minta namanya student loan. Jadi nggak punya uang boleh bilang saya mau sekolah, mau tapi lanjutkan. Nggak punya uang gitu ya? Nggak punya uang diberikan pinjaman, nanti setelah lulus MBA atau seluruh lulus bachelor, gitu ya? Nyicil. Tapi di negara kita enggak. Kalau beli mobil ada pinjamannya, beli rumah boleh pinjam di bank. Tapi mana ada belum untuk ada sekolah, ya? Belum ada. Tabungan, pinjaman untuk anak sekolah gitu ya? Melanjutkan sekolah. Jadi belum ada ya? Belum. Karena itu juga gitu ya? kurikulum kita dibikin sedemikian rupa sehingga memadatkan kurikulum untuk supaya lulusan SMA itu sudah siap kerja. Nah, itulah yang saya lihat. Jadi ketika Mr. Jam berpikir bahwa kita mendidik mereka dengan cinta itu, ya itu saya mau gurunya juga nggak ngejar target kurikulum, tapi harus punya cinta dengan anak-anak itu. Saya ingat dengan sharing dengan sahabat saya yang juga memang peduli dengan pendidikan pada waktu minggu lalu bahwa sekolah di Indonesia kan seperti sebuah penderitaan gitu katanya. Karena tadi kejar tayang tadi. Ya, dia katanya nggak happy, apa ya, 9 to 5 gitu ya. Seperti kerja gitu ya. Kemudian dia mesti bawa bawaan yang cukup berat gitu ya. Pakai troli segala gitu ya, bebannya. Tapi begitu di luar kurikulumnya mungkin hanya 5 pelajaran lah gitu ya. Ya tidak begitu banyak malah. Ya karena di sana mereka bisa pinjam uang untuk tadi melanjutkan sekolah, sedangkan kita tidak. Jadi kita punya kurikulum itu, namanya kurikulum itu didesain untuk menjawab kepentingan satu negara, kebutuhan atas negara tersebut. Jadi saya tidak menyalahkan lah ya, karena negara kita dengan kondisi yang seperti ini. Dan bukan hanya di negara kita, semua negara-negara berkembang, negara-negara seperti itu, dipadatkan pendidikannya untuk supaya mereka bisa bertarung lah ya, bertahan di negara lain. Kebetulan nggak tega kalau anak-anak gitu ya. Ya karena itu saya berpikir ya memang seharusnya kita lebih peduli dengan anak-anak yang terutama di daerah miskin. Mereka tidak tahu dan mereka butuh gitu, lebih butuh pendidikan yang dengan cinta kasih. Nanti kita akan jawab SMS yang masuk ya. Ini 0815 1034 1034 yang tanya dengan Mas Sidi dan juga Mbak Lina tentang HDI Foundation. Jakarta Siang. Selamat siang Jambi dan juga selamat siang Palembang yang bisa mengakses kita melalui radiodfm.com ya. Kita masih bicara dengan HDI Foundation ya. Dan masih ada Mas Sidi dan juga ada Mbak Lina ya. Ini volunteer dan juga senior foundation officer gitu ya. Bahkan mungkin foundernya kali ya Mas. Masih jauh. Dimarahin founder bener. Dicubit nanti. Siapa yang ngomong? Iya. Oke. Ini tadi sudah disampaikan bahwa Mbak Lina menggabung sejak setahun yang lalu ya Mbak Lina gitu ya sebagai volunteer, dan tujuannya katanya memang karena cintanya dengan dunia pendidikan gitu ya. Betul. Tapi kan foundation tentang pendidikan kan tidak hanya soal tidak hanya HDI kan di Indonesia ini ya. Ya, tapi kenapa mesti gabung dengan HDI? Kebetulan saya ditangkap sama HDI gitu. Kasihan banget orang lain nggak mau nangkep. Iya, jadi kebetulan saya bertemu dengan Mr. Chia-nya, foundernya tahun 2008 sebagai guru beliau. Kemudian
banyak ditanya mengenai kurikulum dan sebagainya. Kebetulan saya juga kan mantan kepala sekolah, jadi pernah tahu yang namanya kurikulum. Dulu pas sekolah di mana sih? Di Damasavana, di Jakarta Barat. Juga saya mengurus banyak orang-orang miskin, begitu anak-anak yang susah gitu ya. Nah, jadi di situ saya mengatakan, oh kita punya misi yang sama untuk memberikan kemudahan untuk anak-anak yang kurang mampu bersekolah begitu. Tapi beliau itu juga punya misi yang lebih dalam lagi ketika kenapa saya mulai lebih bergabung, karena beliau melihat di Pangerasan Bogor ini, di desa ini mereka hanya sebagai pemulung. Jadi orang tuanya itu punya hanya penghasilan 200-300 ribu per bulan. Nah, anak-anaknya sudah diberikan kebebasan tidak membayar uang sekolah, tapi juga kehidupan keluarganya karena saking miskin, kurang gizi dan sebagainya. Sehingga beliau juga memikirkan untuk membantu masyarakat setempat. Jadi anak-anak tuh diajarkan organic farming misalnya. Itu buat saya luar biasa, sesuatu yang technical skill ya, hidup untuk lebih bisa. Jadi tidak hanya disiapkan di dunia pendidikannya gitu ya. Tapi basically bagaimana dia bisa menghidupi setiap harinya pun dipersiapkan kelihatannya. Iya, jadi diajarkan lagi teknik-teknik yang lebih berbeda ya. Jadi sekolah ini menjadi unik untuk saya gitu. Nah, dari situlah saya jadi ya tadi kata Sidi jatuh cinta. Jadi saya pikir wah, ini sesuatu yang memang harus bisa merubah bangsa kita, itu harus berpikir yang out of the box, keluar dari apa yang biasa kita pikirkan gitu. Kadang-kadang kan kita mikirnya anak harus sarjana, harus bisa sukses. Tidak. Kalau semuanya jadi sarjana, siapa yang jadi tukang tanam pohon nanti? Kita makan apa? Curhat lagi. Curhat Tujuannya lagi. itu lebih kepada ini sih. Dari tadi curhat parenting mulu. Kalau kita sih lebih arah supaya anak-anaknya pada suatu titik mereka bisa memilih. Memilih apakah mereka akan bekerja di balik meja atau di lapangan, dengan tujuan mereka pada akhirnya mandiri. Kayak salah satu sekolah kita gitu yang di Teluk Naga gitu ya. Pada umumnya 80%-90% itu adalah joki pemancingan. Istilahnya kalau tidak ada sekolah kami ya mereka tetap menjadi joki pemancingan gitu. Ada hasilnya nggak setelah ikut sekolah? Sekarang tingkat absensinya yang waktu kita pertama kali mendirikan di Teluk Naga itu kelulusannya lah ya, masih minim. Sekarang makin tahunnya itu makin bertambah, dan kalau biasanya di daerah gitu ya, terutama di wilayah pemukiman kecil atau rural gitu, pilihannya cuma 2 bagi si anak, entah dia sekolah atau nikah gitu. Itu that's it, nggak ada lain gitu. Jadi ya terus mau ngapain lagi gitu ya, mau ngapain lagi gitu kan. Akhirnya ketika kita hadir gitu, maksudnya di suatu sekolah atau suatu daerah, kita mendirikan sebuah sekolah dengan tujuan dia bisa ada kemandirian gitu, ya slow but sure gitu. Mindsetnya itu dari sisi si anak dan orang tuanya pun berubah ya Bu ya. Jadi kayak contohnya yang di Pangerasan Bogor, jadi anak-anaknya itu udah mulai gitu, maksudnya mikir, hey ada kehidupan lain loh selain seperti ini gitu. Sudah cocok jadi kepala sekolah ya masih dia. Iya boleh. Bobotnya kan udah ada tadi. Oh jangan bicara fisik ini. Oh bobot. Berbobot. Mbak Yeni ketawa ya. Iya Mbak Yeni, foto-foto mulu. Bobotnya sama saja. Iya. Yang dilihat di lapangan sih seperti apa sih faktanya Mbak? Kebetulan saya belum pernah sampai detik ini datang ke lapangan, karena saya lebih banyak kita membantu di website ya kemarin. Kemudian saya lebih banyak mencari dana. Ini behind the scene gitu. Behind the scene. Mencari dana ya, karena kemarin kebetulan kita ngadakan garage sale itu, kita dapat sumbangan banyak barang-barang bekas dari ya sebagian dari ini babe ya. Jadi barang-barang bekas itu dibuat dijual kembali, dan uangnya itu untuk anak-anak. Tahun lalu kita dapat 31 juta kurang lebih. Tahun ini kita mau mengadakan lagi tanggal 31 Mei. Gitu. Jadi saya sibuk dengan email teman-teman. Apa aja sih ya? Apa aja gitu. Yang penting masih layak layak digunakan. Jadi mikrofon jangan dibawa pulang nanti. So earphone ya mereknya bagus. Jadi apa aja? Jadi boleh gitu ya kalau mau ngasih yang nggak kepake gitu ya. Kebanyakan kan banyak orang gini, di barang-barang yang misalnya mau ganti piring nih di rumah gitu. Jadi kan piring yang lama ditumpuk, kayak itu boleh kayak kita terima cangkir atau segala mobil macam. mau mobil diganti boleh. Ya, kemarin piring. saya lebih seru bawa mesin cuci baju. Saya ambil di apartemen ibu
Joyd ya dari India, dia sumbangin itu mesin cuci. Ya. Ya saya ambil tuh. Ada berapa tuh? 1, kalau 2 laundry dong. Makanya. Kalau Jadi 3 banyak susah. kita. Jadi banyak seperti saya lebih banyak email. Jadi makanya kerjanya malam kadang-kadang ada artikel misalnya profil anak asuh kita kan harus terjemahkan dalam bahasa Inggris karena kebetulan itu di-share ya. Di-share. Jadi di website itu kita punya 2 bahasa. Nah, saya kerjanya ya itu di aja? belakang. Ya. Oh, jadi emang adminnya ternyata ya? Lebih ke soundingnya, berisiknya gitu. Kesana kesini berisik-berisik begitu. Pantesan dari jauh udah kedengeran gitu ya. Iya. Jadi ini sekali lagi bahwa realita di lapangan adalah bahwa kita memang memerlukan banyak sekali bantuan gitu ya. Banyak. Oke, ini ada SMS dari Mbak siapa nih? Ada Matthew yang tanya tentang apa yang mesti dilakukan untuk HDI katanya Foundation. Mungkin banyak kali yang mesti dilakukan. Banyak. Tidak soal materi saja kali ya. Materi. Ya kan? Jadi kalau kita ngeliat gitu Matthew ya. Matthew jadi Mas Matthew atau Pak Matthew ya. Jadi mungkin Bu Matthew juga. Bu Matthew juga. Kan kita nggak tahu. Nggak tahu banyak ya. Ternyata ada depannya lagi ternyata nama tengah. Jadi gini. Kalau kita ngeliat apa yang bisa kita lakukan, jadi sebenarnya Indonesia ini masih banyak yang belum terbantu lah ya. Dari total 14 juta ya, berdasarkan data kami. Itu data siapa tuh? BPS, ada dari Kompas yang kita kumpulin bahwa masih banyak yang belum mengakses ke pendidikan. 14 juta anak 14 juta. Jadi masih banyak yang bisa kita perbantukan. Terutama kita itu bukan mengganti behavior atau tingkah laku masyarakat. Setuju, tapi peran kita tuh lebih kepada membuka wawasan bahwa ini loh gitu ya. Dia ada hal lain gitu di samping kamu melakukan daily activity kamu, misalkan menjadi seorang nelayan. Tapi seorang nelayan itu juga bisa ada next stepnya. Dia bisa menjadi apa ya? Bapaknya nelayan ya, pokoknya bisa menelayani lah gitu. Bosnya nelayan. Gitu, bukan menelayani, bahasa apa itu? Melayani. Coba gurunya dari kata dasar apa itu melayani ya? Ada juga melayani. Kebanyakan bahasa asingnya dibingung kan? Bingung sendiri. Iya. Ada Ramlan nih, selamat siang. Ada siang semua. Babe, barang bekas yang paling banyak apa saja? Mungkin Mas Ramlan kali mau nyumbang kali ini. Oh, kita ada banyak buku, sepatu, peralatan rumah tangga, apa aja lah meja, gitu ya. apa selama saja masih bisa digunakan. Jadi kadang-kadang kita perlu truk juga untuk ngambil barang-barangnya, karena kita juga akan jemput barang-barangnya kalau misalnya besar gitu. Jadi apa aja sebenarnya, dan itu sebenarnya yang mungkin kita pikir nggak bermanfaat di rumah kita bermanfaat untuk kita semua yang anak-anak itu yang lain. Mas Salman punya apa? Traktor? Atau punya sepeda motor gitu ya? Ya boleh. Silakan gitu ya. Jadi kadang orang berpikir harus memberikan uang ya. Orang kan selalu tidak. Seperti saya tidak bisa memberikan uang, tapi memberikan waktu saya gitu. Volunteering itu kan saya nggak bisa pergi dari rumah, tapi ya dengan internet sekarang saya bisa kerja di mana saja untuk meng-email, menyentuh hati orang lain. Mau nggak? Kalau nggak punya ini kacamata bekas juga nggak apa-apa, atau apa aja lah. Ya. Pokoknya yang manfaat, yang masih bisa digunakan lagi gitu kita bisa gunakan lagi atau kita bisa jual kembali. Ya, kalau Mas Ramlan ya, kalau sebenarnya mau menanya nih lebih banyak apa sih produk-produk atau barang yang bisa saya sumbangkan, itu bisa coba langsung hubungi ke teman-teman kami di kantor itu di 02135000128. Saya ulangi 02135000128 extension 618 dengan Ibu Wiwi. Ibu Wiwi. Jadi jangan 612 ya. Itu pasti orang lain yang terlibat. Ya. Oke, nanti kita akan jawab lagi SMS ya, yang dijawab oleh Mas Didi dan juga ada Mbak Lina ya. Jakarta Siang. Selamat siang Jambi dan juga selamat siang Anda di Bandung yang bisa mengakses kita melalui radio dfm.com ya. Kita masih berbincang dengan HDI Foundation ya. Masih ada Mas Didi dan juga ada Mbak Lina ya. Ini dua-duanya yang mewakili dari HDI Foundation ya. Ada Mbak Yeni ya. Mbak Yeni sebagai apa nih? Di sini saya sebagai Communication Officer HDI. Oh, CEO.
Bukan CEO kan ya? Bukan, nggak ada E-nya. COO. Oh CEO gitu ya. Apa nih yang membuat pendidikan Indonesia kurang berkembang dan tidak merata nih Mbak Yani? Sebenarnya dari kulturnya juga, jadi ada banyak faktor ya yang menyebabkan itu. Pertama dari masyarakatnya itu sendiri gitu, mereka memang terbiasa tidak mendapatkan pendidikan gitu. Tidak terbiasa? Iya, karena gitu ya? iya karena karena kan dari awalnya nanti ada yang curhat lagi parenting. Iya, ini kayak parenting lagi nih, arahnya Iya kan? ke sana lagi nih. Nanti kita juga orang tua disalahin. Iya, prioritasnya pendidikan dulu. Iya, terus dari pemerintahnya juga kan. Jadi sebenarnya kita sih di sini nggak usah saling menyalahkan ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita Emang kerjakan. siapa nyalahin? Takutnya ada saya gemes Mas kalau udah kayak begini. Kalau udah ngomongin pendidikan tuh rasanya hopeless gitu ya? Iya gitu, jadi sayang sekali. Hopeless apa speechless nih? Dua-duanya. Karena sebenarnya dengan pendidikan kita tuh bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, ya kan. Bahkan Indonesia bisa berkembang jauh, tidak seperti yang sekarang gitu. Tapi ya itu dia, kita harus memulai dari diri kita sendiri dulu, kemudian yang orang-orang terdekat kita yang bisa kita lakukan, kita lakukan gitu. Jangan ya nggak usah yang muluk-muluk dulu lah gitu. Jadi yang bisa aja dulu. Gitu. Apa yang mesti dilakukan kita sebagai generasi muda untuk punya kontribusi nih membangun Indonesia nih Mas Sidi? Saya sebagai generasi muda melihatnya kita harus ada semangat untuk pembaharuan. Jadi kita melihat our founding fathers ya, ataupun pendahulu kita sudahlah apa yang berlalu biarlah berlalu. Saatnya kita bangkit gitu, kita harus lebih peduli, nggak harus jauh-jauh gitu. Kita ngeliat pertama dulu di rumah tangga kita ada orang kita, gitu ya? Keluarga kita atau misalkan pekerja rumah tangga. Kita ngeliat dari situ dulu, kita ngeliat bahwa kita sudah hidup enak sementara pekerja rumah tangga kita memiliki keluarga sendiri dan itu kekurangan. Apa yang bisa kita bantu dari dekat? Nggak usah jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh. Nah dari sana baru kita ngeliat di lingkungan tempat tinggal kita seperti apa. Apakah masih ada yang putus sekolah atau apa? Baru kita ngeliat secara bigger scope, secara luas gitu bahwa ternyata di daerah saya aja seperti ini. Bagaimana dengan daerah-daerah lain gitu? Bagaimana dengan daerah yang terpencil? Gitu, daerah terpencil yang dimana tidak ada jalur akses ataupun jalan seperti halnya di tempat daerah kita. Iya, gitu. Saudara kita yang di jauh di sana di daerah timur gitu. Jadi itu yang menjadi salah satu polemik ya bangsa kita ini sebagai bangsa yang istilahnya sedang membangun gitu ya, membangun untuk menuju kesejahteraan bersama. Tapi kadangkala sebuah program itu kalau kita memang seperti message ya kita lakukan gitu, tidak from the heart gitu, nggak ada cinta kasih ya, it's only just a program, nothing ya, nothing. Jadi cuma tertulis saja. Pada 2025, prediksi Indonesia masuk menjadi 5 negara terbesar di dunia ya dalam sektor ekonomi. Pesan untuk generasi muda. Ini kalau pesan untuk generasi muda biasanya yang tua yang ngasih wejangan. Udah tua ya. Kayaknya tua deh. Monggo Ibu. Untuk generasi muda. Iya pesannya. Pesannya, kalau menurut saya biasakanlah untuk berbagi, ya. Anda tidak perlu menjadi orang kaya untuk bisa berbagi. Tidak perlu merasa lebih dari orang lain kalau kita berbagi. Karena pada saat kita menolong orang lain itu sebenarnya kita menolong diri kita sendiri. Kita jadi nggak lebih egois, ya. Dan selalu orang bilang begini, udah deh itu urusan orang lain. Saya mah belum. Tidak. Ketika Anda tidak peduli, orang lain pun tidak akan peduli. Jadi mulailah dengan satu hal yang kecil. Kita tidak boleh mengatakan, oh bangsa lain bisa hebat, lalu pindah ke negaranya. Ya kapan bangsa kita sendiri maju, kalau kita sendiri nggak peduli. Ya menurut saya generasi muda sekarang ini harus sadar bahwa kita itu hanya untuk kita sendiri saja tidak akan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang baik. Kalau gitu ya. Kalau tidak berbagi, ya berbagi. Anda tidak perlu jadi orang kaya untuk berbagi. Punya 5 menit, 10 menit. Kita dan bisa tidak berbagi. Harus soal materi bagi tidak harus materi, perhatian, mengajar. Sekarang fokus banyak gitu sekali yayasan-yayasan yang mengajak kita untuk mengajar anak-anak jalanan. Ya, ada banyak sekali di
contoh-contoh. Nah, tapi mau nggak kita mulai gitu? Oke. Mau join nggak? Mau join nggak? Sebenarnya yang paling berharga ya kalau saat ini seperti Mbak Lina bilang bahwa bukan masalah uang sih, waktu. Itu yang lebih berharga. Berapa waktu itu kita untuk berbagi itu lebih berharga daripada uang yang kita donasi. Setuju. Jadi kalau istilahnya zaman dulu ada istilah gotong royong ya, marilah kita gotong royong seperti zaman dahulu kala gitu. Jadi hilangkanlah kaidah-kaidah bahwa kamu ini tetangga saya, ya kita harus bertetangga gitu. Maksudnya kita harus ada silaturahmi, harus ada kebersamaan. Kalau enggak kita akan menjadi individu yang seperti ini gitu. Seperti ini gitu. Saya tambahkan act now. Artinya lakukan sekarang juga. do it now. Do it ya. Ya, salah ngomong. Jadi ini harapan HDI apa nih terakhir nih closingnya? Harapan HDI sendiri apa nih nextnya? Jadi kalau dari kami sih sebenarnya kita seperti halnya Mbak Lina, kita juga memiliki program yang volunteer. Kita mau mengajak sebanyak-banyaknya, entah itu dari individu, dari komunitas, tingkat instansi pendidikan, ataupun dari korporasi untuk marilah bergabung di kami untuk melakukan pergerakan untuk perubahan gitu. Nah, sementara dan kita juga berharap dengan adanya kami juga berharap adanya sebuah semangat perubahan dari sisi pendidikan. Kita butuh banyak teman-teman yang bisa membantu kami dari program kerja seperti halnya orang tua asuh dan sebagainya. Banyak hal lah gitu ya. Banyak sekali. Banyak hal. Kalau ada informasi lengkap tentang HDI, kemana nih Mbak Yeni? Bisa cek di website kami www.hdifoundation.org atau kontaknya bisa ke nomor telepon 3500-3500128 extension 618 atau kalau mau kontak via email bisa ke kami contact us at hdifoundation.org. Ya, dan jangan lupa juga nanti ada garage sale ya. Tanggal berapa Mbak? 31 Mei. Ya. Jadi kalau Anda ingin share tentang benda-benda maupun barang Anda yang sudah tidak terpakai tapi masih manfaat gitu ya. Masih bermanfaat. Silakan nanti bisa langsung kontak ya ke HDI Foundation. Nanti mungkin akan ada sistem jemput gitu ya. Iya, kami akan menjemput barang-barang yang ingin didonasikan. Siapa tahu ada rumah yang nggak dipakai gitu ya. Boleh. Boleh banget. Nanti rumahnya dijemput gitu ya. Asal jangan istri lah Pak. Dari parenting curhatnya ke situ ya. Oke, Mas Didi thank you ya. Ya, sama-sama. Mbak Lina makasih banyak Pak Yeni. Semoga sama-sama. manfaat yang dilakukan oleh HDI terhadap bangsa Indonesia. Amin. Jakarta Siang.